Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Namun sebelum kamu menyimak video berikut, mohon bantu dengan mensubscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang tentunya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah mensubscribe. Simak sampai tuntas video berikut ya. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 di mana dia hidup, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat bisa memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pernah mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara itu sendiri. Menurut Cronenberg dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib, tapi manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakatnya. Teori Cronenberg sendiri dikenal luas dengan istilah teori kesejahteraan. Nah, teori negara hukum dari Cronenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan itu artinya negara ini didasarkan pada hukum, bukan didasarkan pada kekuasaan. Atau dengan kata lain, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Cronenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia sendiri. Nah, dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara dalam teori tujuan negara. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3, pertahanan. Dan 4, menegakkan keadilan. Nah, pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia sendiri, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana misalkan, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara atau PTUN. Dan selain itu juga ada peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Pada materi negara dan konstitusi yang sebelumnya sudah saya share, telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji.
seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. 3 unsur yang selalu harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo tahun 1986 halaman 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanakan hukum, aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanakan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. 2. Segmationsgate atau unsur kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanakan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Unsur ketiga dari penegakan hukum ini adalah kepastian hukum sendiri. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangatlah penting. Hukum privat dan hukum publik. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Ada 2 pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan lain sebagainya. Kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik, menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut dengan negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum material dan hukum formal. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Kedua,
Hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberikan putusan atau vonis. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparatur penegak hukum. Nah, untuk mengetahui lebih detail, silahkan kalian cari bagaimana tugas dan fungsi dari setiap lembaga penegak hukum dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai dengan penasihat hukum. Oke, yang komen boleh komen di komentar ya. Lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan melalui berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, untuk lebih memahami, silahkan cari perbedaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Boleh di kolom komentar ya. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya adalah penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus misalnya, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukuman bagai pisau yang tajam ke bawah, tetapi justru tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Atau poin pertama. Kemudian di era globalisasi dengan penuh iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia.
Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, misalnya di pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau atau chaos. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat, tolong bantu mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menyebarkan ini jika memang dirasa bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk membuka cakrawala bagaimana hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.